database desain ini menggambarkan entitas utama dan hubungan antar entitas dalam sistem desa wisata beserta kardinalitasnya. Pada desain ini terdapat 15 entitas yang mewakili data desa wisata, paket wisata, pemesanan, serta pihak yang terlibat. Hubungan many-to-many antara desa wisata dengan jenis wisata dan desa wisata dengan fasilitas direpresentasikan melalui entitas penghubung detail jenis wisata dan desa fasilitas. Desa wisata juga memiliki hubungan one-to-many dengan UMKM dan paket wisata, sedangkan UMKM memiliki hubungan one-to-many dengan produk UMKM. Paket wisata memiliki hubungan many-to-many dengan guide melalui entitas paket guide, serta hubungan one-to-many dengan jadwal paket wisatawan. Wisatawan dapat membuat satu atau lebih reservasi pada jadwal paket, dan setiap reservasi memiliki satu pembayaran. Selain itu, wisatawan dapat memberikan review terhadap paket wisata yang diikuti. Desain konseptual ini menjadi dasar dalam penyusunan logical database design. Logical database design ini merupakan hasil penurunan dari konseptual database design ke dalam bentuk struktur tabel relasional. Pada tahap ini, setiap entitas dipresentasikan dalam bentuk tabel yang memiliki primary key dan foreign key untuk menjaga ketertarikan antar data. Per logical design ini terdapat 15 tabel, yaitu desa wisata, jenis wisata, data jenis wisata, fasilitas, desa fasilitas, UMKM, produk UMKM, paket wisata, guide, paket guide, jadwal paket, wisatawan, reservasi, pembayaran, dan review. Hubungan many-to-many direalisasikan menggunakan tabel penghubung hubungan antara desa wisata dan jenis wisata dipresentasikan melalui tabel data jenis wisata yang menyimpan primary key gabungan dari ID desa dan ID jenis. Hubungan antar desa wisata dan fasilitas direalisasikan melalui tabel desa fasilitas, sedangkan hubungan antara paket wisata dan guide direalisasikan melalui tabel paket guide. Hubungan one-to-many dipresentasikan dengan penetapan foreign key pada tabel di sisi menu.
Satu desa dapat memiliki banyak UMKM, sehingga franchise ID desa dibutuhkan untuk tabel UMKM. Selanjutnya, satu UMKM dapat memiliki banyak produk UMKM, sehingga tabel produk UMKM menyimpan franchise ID UMKM. Satu desa juga dapat memiliki banyak paket wisata, sehingga tabel paket wisata menyimpan franchise ID desa. Setiap paket wisata dapat memiliki banyak jadwal paket yang direpresentasikan dengan franchise ID paket pada tabel jadwal paket. Dalam proses pemesanan, satu wisatawan dapat membuat banyak reservasi sehingga tabel reservasi menyimpan franchise ID user. Setiap reservasi terkait dengan satu jadwal paket sehingga tabel reservasi juga memiliki franchise ID jadwal paket. Sehingga tabel reservasi juga memiliki franchise ID jadwal. Hubungan antara reservasi dan pembayaran bersifat ketentuan di mana setiap reservasi memiliki satu pembayaran hanya dipresentasikan dengan franchise ID reservasi pada tabel pembayaran. Wisatawan juga dapat memberikan review terhadap paket wisata yang diikuti. Oleh karena itu, tabel review memiliki franchise ID user dan ID paket yang menghubungkan review dengan wisatawan dan paket wisata. Dengan demikian, wujud database ini telah menggambarkan struktur data yang lengkap, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan. Sama Saudara Simatupang NIM 2802499466. Saya akan menjelaskan bagian dari normalisasi. Jadi, normalisasi ini untuk sistem desa wisata, tujuan normalisasinya itu supaya data kita rapi, tidak ada duplikasi, nggak bikin pusing, dan database jadi efisien. Jadi, tahap 1 yaitu ada unnormalized form. Di sini, UNF itu adalah keranjang besar di mana semua data dari semua atribut kita tumpuk jadi satu. Di sini masih ada data yang menumpuk dalam satu kolom. Misalnya satu desa punya banyak jenis wisata dalam satu sel. Ini sangat dilarang dalam database yang sehat. Ini unnormalized form-nya. Kemudian ada first normal form atau 1NF. Di sini nilainya itu atomik, artinya tidak boleh ada lagi data yang dipisah pakai koma dalam satu sel, semuanya harus punya baris sendiri. Jadi hasilnya itu tabel jadi lebih panjang, tapi setiap kotak hanya berisi satu informasi saja. Kemudian ada second normal form atau 2NF. Nah, jadi di 2NF ini kita mulai pecah tabel. Jadi syaratnya itu harus sudah 1NF dan tidak boleh ada ketergantungan parsial. Jadi kita pisahkan atribut berdasarkan primary key-nya. Data desa masuk ke tabel desa, data user ke tabel user. Tapi di 2NF ini saya sengaja membiarkan deskripsi jenis wisata tetap di tabel desa supaya kita bisa lihat bedanya nanti di tahap akhir. Oke, yang terakhir itu third normal form atau 3NF. Di sini kita hapus ketergantungan transitif. Jadi atribut yang non-key tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya. Jadi contohnya nama jenis wisata jangan ditaruh di tabel desa, tapi buatkan tabel jenis wisata sendiri. Jadi tabel desa cuma perlu disimpan ID-nya saja. Sekarang database kita resmi bersih, rapi, dan siap digunakan. Sekarang saya akan menjelaskan physical database design using MySQL. Jadi yang pertama itu ada tabel desa wisata, menyimpan data utama desa wisata seperti nama desa, alamat, deskripsi, dan kontak pengelola. Tabel ini menjadi pusat relasi bagi paket wisata, UMKM, fasilitas, dan analisis kunjungan. Yang kedua ada tabel jenis wisata. Gunanya untuk menyimpan kategori jenis wisata. Digunakan untuk klasifikasi desa dan paket wisata, serta analisis popularitas jenis wisata. Yang ketiga ada tabel desa jenis wisata.
tabel relasi antara desa wisata dan jenis wisata. Untuk mengetahui ada jenis wisata apa saja di desa tersebut. Yang keempat, ada tabel fasilitas. Untuk menyimpan data fasilitas yang tersedia di desa wisata. Data ini berguna untuk evaluasi kualitas desa wisata dan analisis kepuasan wisatawan. Yang kelima, ada tabel desa fasilitas. Tabel relasi antara desa wisata dan fasilitas. Untuk mengetahui ada fasilitas apa saja di desa tersebut. Yang keenam, ada tabel guide. Menyimpan data pemandu wisata yang tersedia di desa wisata, digunakan untuk pengelolaan SDM dan evaluasi kualitas layanan wisata. Yang ketujuh, ada tabel paket wisata. Untuk menyimpan informasi paket wisata yang ditawarkan oleh desa wisata, termasuk harga dan kuota, menjadi objek utama reservasi dan analisis paket wisata terlaris. Yang kedelapan, ada tabel paket guide. Tabel relasi antara paket wisata dan guide digunakan untuk mengetahui guide yang bertugas pada suatu paket serta analisis performa guide. Yang kesembilan, ada tabel jadwal paket. Untuk menyimpan jadwal pelaksanaan paket wisata menjadi acuan utama dalam proses reservasi dan analisis kunjungan berdasarkan waktu. Yang kesepuluh, ada tabel user wisatawan. Menyimpan data pengguna sistem, khususnya wisatawan. Data ini digunakan untuk reservasi, review, dan segmentasi wisatawan pada data mining. Yang ke-11, ada tabel reservasi. Menyimpan transaksi pemesanan paket wisata oleh wisatawan. Menjadi sumber utama data kunjungan wisata untuk data warehouse dan data mart pariwisata. Yang ke-12, ada tabel pembayaran. Untuk menyimpan informasi pembayaran dari reservasi wisata. Digunakan untuk analisis pendapatan desa wisata dan data mart keuangan. Yang ke-13, ada tabel UMKM untuk menyimpan data UMKM lokal yang berada di desa wisata. Digunakan untuk pemantauan aktivitas ekonomi lokal dan kontribusi UMKM. Yang ke-14, ada tabel produk UMKM untuk menyimpan produk yang dijual oleh UMKM. Data ini digunakan untuk analisis produk terlaris dan asosiasi produk pada data mining. Yang ke-15, ada tabel review untuk menyimpan rating dan ulasan wisatawan terhadap desa atau paket wisata, menjadi dasar analisis kepuasan wisatawan dan sentimen analisis. Dan yang terakhir, ada tabel log kunjungan, sebagai sumber data operasional yang mencatat jumlah kunjungan ke desa wisata. Data ini bisa digunakan untuk membuat laporan, menganalisis tren kunjungan, melakukan prediksi lonjakan wisatawan, serta melakukan clustering atau korelasi antara waktu, jumlah pengunjung, dan desa tertentu. Ini penting untuk data warehouse dan data mining. Saya Salma Sania Sadila Simatupang, NIM 2802499466. Saya akan menjelaskan bagian dari application design. Di sini tampilan jika user ingin melakukan login, tetapi jika user belum memiliki akun, user dapat melakukan registrasi. Halamannya seperti ini. Jadi jika registrasi berhasil, user akan melakukan login, dan jika login sudah berhasil, sistem akan menampilkan halaman beranda. Pada menu beranda ini, user dapat mencari desa wisata, kemudian di sini juga ada kategori, dan user dapat melihat desa wisata populer. Jika user mengklik card dari salah satu desa wisata populer ini, akan menampilkan halaman detail desa wisata. Pada halaman detail desa wisata ini dapat dilihat alamat desa wisata, kemudian tentang desa, fasilitas, kontak pengelola, paket wisata, dan review pengunjung. Kemudian selanjutnya ada menu paket. Di menu paket ini, halaman menampilkan beberapa paket wisata. Jika user menekan tombol button pilih pada salah satu card paket wisata, di sini halaman sistem akan menampilkan halaman detail paket wisata. Ada deskripsi, terus harga per orang, dan syarat ketentuan. Jika user ingin reservasi, user dapat menekan tombol button reservasi sekarang. Kemudian, sistem akan menampilkan halaman reservasi. Pada halaman reservasi, user dapat mengisi tanggal kunjungan, jumlah peserta, dan informasi kontak. Di sini setelah itu, user menekan tombol lanjut, kemudian sistem akan menampilkan halaman pembayaran. Di sini jika sudah sesuai,
user dapat menekan tombol konfirmasi pembayaran. Kemudian jika pembayaran berhasil, akan menampilkan pop-up reservasi berhasil. Selanjutnya ada menu UMKM. Pada menu UMKM ini terdapat toko UMKM dan beberapa produk unggulan dari toko UMKM. Ketika user memilih salah satu produk dari UMKM, sistem akan menampilkan halaman detail produk UMKM. Di sini ada harganya dan user dapat memilih jumlah pesanan yang ingin dipesan dan ada review pembeli. Jika user ingin membeli produknya, dapat menekan tombol pesan sekarang. Kemudian sistem akan menampilkan alamat pengiriman. Di sini user dapat mengisi alamat pengiriman. Selanjutnya, jika user ingin melanjutkan, di sini user menekan tombol lanjutkan. Kemudian sistem akan menampilkan metode pembayaran. Kemudian jika sudah sesuai, user menekan tombol lanjutkan lagi. Dan setelah itu sistem akan menampilkan konfirmasi pesanan. Di sini jika user ingin bayar sekarang, user dapat menekan tombol bayar sekarang dan jika berhasil akan menampilkan pop-up pesanan berhasil. Selanjutnya ada menu profil. Di sini menu profil ada profil pengguna, ada reservasi saya dan pesanan saya, dan ada rekomendasi untuk user. Di sini jika user menekan tombol reservasi sekarang ini, sistem akan menampilkan halaman reservasi. Dan di sini dapat dilihat reservasi yang telah dilakukan oleh pengguna. Dan jika user ingin memberikan review, di sini user dapat menekan tombol review, kemudian sistem akan menampilkan halaman review. Dan di sini user dapat mengisi review. Kemudian kalau sudah selesai, di sini user dapat menekan tombol kirim review. Selanjutnya, jika user ingin melihat riwayat pemesanan, di sini user dapat menekan tombol pesanan saya dan sistem akan menampilkan halaman pesanan. Di sini terlihat sistem menampilkan semua riwayat pesanan user. Kemudian jika user ingin memberikan review, juga dapat menekan tombol review dan di sini sistem akan menampilkan halaman review dan user dapat mengisi review, dan jika sudah, user dapat menekan tombol kirim review. Kemudian bentuk tampilan dari dashboard admin. Di sini admin juga dapat melakukan login sebagai admin. Tampilannya seperti ini. Jika admin sudah berhasil login, sistem akan menampilkan halaman dashboard. Di sini dapat dilihat total kunjungan, total pendapatan, total booking, dan berapa desa wisata. Di sini dapat dilihat grafik tren kunjungan dan ada distribusi kunjungan per desa dan ada top 3 paket wisata populer. Kemudian pada menu laporan kunjungan, di sini dapat dilihat total kunjungan, rata-rata per bulan, dan bulan tertingginya. Di sini juga ada grafik kunjungan wisata per bulan. Dan di sini juga ada detail kunjungan per desa wisata. Selanjutnya, pada menu laporan pendapatan, di sini dapat dilihat total pendapatan, rata-rata per bulan, dan bulan tertingginya juga. Ini juga dapat dilihat grafik pendapatan per bulan, pendapatan per desa wisata, dan detail kunjungan per desa wisata. Selanjutnya, pada menu populasi paket, di sini dapat dilihat total paket, total booking, rata-rata rating, dan revenue paket. Di sini juga dapat dilihat
ranking paket wisata paling populer, dan ada grafik perbandingan booking dan revenue per paket. Sekarang saya akan menjelaskan desain dan arsitektur that develop into a data warehouse, data mart, and data mining. Yang pertama itu ada data search. Data search ini yang pertama kita pakai sistem operasional, jadi berisi data transaksi harian seperti data kunjungan wisatawan, data pemesanan paket wisata, dan aktivitas operasional desa wisata. Yang kedua ada ERP. Dia menyediakan data terintegrasi terkait keuangan, pengelolaan UMKM, inventaris, serta administrasi desa. Yang ketiga ada data eksternal, jadi data pendukung dari luar sistem internal seperti data cuaca, kalender liburan nasional, dan pariwisata regional atau data statistik pemerintah. Dan yang terakhir ada grafik kunjungan, yaitu representasi data historis jumlah wisatawan per periode yang dapat berasal dari laporan tahunan atau sumber eksternal. Abis itu, ini akan melewati proses ETL, extract, transform, load. Jadi extract itu mengambil data dari masing-masing sumber. Terus transform, membersihkan data, menyamakan format, menghilangkan duplikasi, dan melakukan validasi. Dan load, memasukkan data hasil transformasi ke dalam data warehouse. Lalu di data warehouse itu dibagi jadi 3 layer dalam satu data terpusat. Layer pertama itu raw data layer. Layer ini menyimpan data mentah hasil ETL. Data masih mendekati bentuk aslinya dan digunakan sebagai arsip historis. Layer ini penting untuk audit, pelacakan ulang data, atau kebutuhan reprocessing di masa depan. Dan layer kedua itu ada clean atau integrated data layer. Jadi pada layer ini data telah dibersihkan dan diintegrasikan antar sumber. Inkonsistensi data telah diperbaiki sehingga data menjadi konsisten, valid, dan siap digunakan untuk analisis. Dan layer terakhir ada summary atau analytical data layer. Layer ini berisi data yang telah diringkas dan diolah secara agregat, seperti total kunjungan per bulan, pendapatan per desa, atau jumlah transaksi UMKM per periode. Layer ini dioptimalkan untuk kebutuhan analisis cepat, itu menjadi sumber utama bagi data mart dan data mining. Lalu dia ke data mart, jadi data mart ini dibagi jadi 3 juga. Yang pertama ada data mart pariwisata, itu berisi data terkait jumlah kunjungan, jenis wisata, musim kunjungan, dan performa desa wisata. Yang kedua ada data mart keuangan. Dia menyimpan data pendapatan, pengeluaran, serta tren keuangan desa wisata. Dan yang terakhir ada data mart UMKM. Itu berisi transaksi UMKM, produk yang dijual, serta pola pembelian wisatawan. Kedua, habis dari situ dari data mart dia ke users. Jadi users ini merupakan pihak yang memanfaatkan data untuk keperluan pengambilan keputusan. Jadi di situ user bisa digunakan untuk analytics, jadi digunakan untuk analisis kinerja, perbandingan antar periode, dan evaluasi strategi pengembangan desa wisata. Bisa digunakan juga sebagai reporting, jadi dia menyediakan laporan rutin seperti laporan kunjungan, laporan keuangan, dan laporan performa UMKM. Dan yang terakhir ada data mining, jadi dia mengakses hasil analisis lanjutan dari proses data mining untuk mendapatkan insight atau strategis. Jadi di data mining ini, dalam data mining ini dalam case wisata dia itu meliputi yang pertama ada pariwisata. Yang pertama dari segmen pariwisata dia itu clustering atau mengelompokkan desa wisata berdasarkan tingkat kunjungan, jadi ramai, sedang, atau sepi. Yang kedua ada time series analysis, dia memprediksi lonjakan jumlah wisata pada periode tertentu seperti musim liburan. Terus ada trend analisis, menganalisis tren kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir ada korelasi, menganalisis hubungan antara waktu jumlah wisatawan dan desa wisata. Dia juga meliputi keuangan. Yang pertama itu prediksi pendapatan, jadi memperkirakan pendapatan desa wisata berdasarkan pola historis. Yang kedua ada analisis pola musiman, jadi dia mengidentifikasi periode dengan pendapatan tertinggi dan terendah. Itu korelasinya untuk menganalisis hubungan antara waktu dan pendapatan. Dan yang terakhir dia juga meliputi UMKM. Jadi dia itu untuk association rule, dia menemukan pola produk UMKM yang sering dibeli secara bersamaan oleh wisatawan. Korelasi produknya di sini dia menganalisis hubungan antara produk untuk mendukung strategi bundling atau promosi. Jadi hasil data mining digunakan sebagai data dasar pengambilan keputusan strategis seperti perencanaan promosi, pengembangan UMKM, dan pengelolaan desa wisata berbasis data. Jadi di sini secara kesimpulan, ya kita itu ngambil data source dulu, kita ngambil data mentahnya, lalu kita gabungin di satu data terpusat, lalu dibagi menjadi 3 data, dibagi jadi 3 segmen, yaitu pariwisata, keuangan, dan UMKM. Lalu data ini dimanfaatkan untuk user untuk analisis, reporting, dan data mining. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.